gitu. Itu kan aku posting sebelum Bapak Presiden itu kan mengeluarkan ininya kan PPKM diperpanjangnya. Jadi aku tuh nungguin kan, lihat di postingan ini perpanjang apa enggak. Tahu diperpanjang kan aku tetap di Bali. Maksudnya tuh bikin apa namanya konten atau apa gitu kan. Kalau di Jakarta kan sangat dibatasin banget, di sana kan ya di sana juga dibatasin. Cuman di sana tuh temen-temen tuh pada di sana semua sebenarnya. Terus aku mikir, oh yaudah aku pulang mau syuting. Ada beberapa syuting yang nggak jadi gara-gara PPKM diperpanjang. Nah aku ya udah balik ke Jakarta malah diperpanjang. Terus aku sempet kayak, kok gue jadi kesel ya gitu. Terus aku kayak beberapa teman pengusaha aku juga kayak mereka kadang ngeluh kayak gitu-gitu. Terus ih teh diperpanjang lagi gimana ya, sama aku juga, kata aku juga kan ya apa kayak gimana ya, maksudnya aku tetap bisa kerja tapi kayak terbatas gitu loh. Jadi kayak tidak bisa mengekspresikan diri lebih lagi, tidak bisa kerja lebih luas lagi karena ya PPKM-nya diperpanjang. Aku pikir PPKM-nya ya udah deh sampai bulan Juli kemarin akhir, ternyata kan sampai tanggal 9 Agustus. Nah makanya sih itu dari kekecewaan aku, itu tuh salah satu kan. Aku memang kalau apa ya namanya itu, kalau bukan memprotes ya kan, kita ya boleh aja kan memprotes kan, kita masyarakat Indonesia like democracy of the people by the people kan, kayak gitu boleh aja kan. Kalau mengkritik memprotes kan boleh aja kayak gitu ya. Cuman aku selama ini mendukung apa ya, pemerintah melakukan apa aja aku selalu mendukung karena aku pengen corona cepet hilang gitu. Maksudnya cepet teratasi gitu. Nah terus pas lihat PPKM diperpanjang lagi sampai 9 Agustus aku kecewa berat karena kayak aduh gue dibatasin nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Maksudnya ya tetap kerja tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tuh salah satu postingan aku tuh bentuk kekesalan sama kekecewaan aku gitu. Cuman kan memang suka aku rada nyeleneh gitu karena kan dengan versi aku karakternya kan memang suka seksi gitu di sosmed. Jadinya aku kayak ya udah deh aku turun pakai bikini ke jalanan. Terus kan banyak artis tuh yang komen, ada yang contreng dia juga mau pada ikut. Jangan ikut, aku aja, aduh nanti gue yang kena lagi. Nggak, itu just for myself. Jadi kayak ya aku bakal turun ke jalanan sendiri aja, nggak ngajak-ngajak orang. Apa yang ngajak-ngajak orang, karena kan yang kesel, yang stres aku sendiri. Nggak ngajak-ngajak artis lain, nggak ngajak orang-orang juga. Ya aku buat mengekspresikan kekesalan aku aja, nggak ngajak-ngajak orang lain. Tapi gitu. itu akan direalisasikan. Ini lihat-lihat dulu ya. Kayak nggak tahu ya, aku ya nggak tahu direalisasikan atau enggak, tapi lihat aja nanti gitu. Tapi seberapa berdampaknya sih Kak Dina pekerjaan ini sampai akhirnya kecewa banget nih PPKM diperpanjang? Kayak mendet-mendet gitu loh. Jadi aku kan aku tuh kayak kerjaan tuh kayak gini, kerjaan aku tuh aku kan pernah kayak kerjaan aku tuh rada beda mungkin dari selebgram, artis yang lain juga beda. Jadi aku tuh memang punya pekerjaan sendiri. Kayak misalkan waktu beberapa bulan yang lalu aku pernah jadi cosplay, dan itu perusahaan dari Hong Kong. Jadi itu tuh aku ada kerjasama nih sama perusahaan Hong Kong. Jadi kita sempat kemarin buat video call, bisa sih meeting video call, tapi kayak tersendat aja. Itu harusnya projectnya harus udah jalan tapi nggak jadi gitu. Makanya aku kayak sekarang aku nggak punya duit sebenarnya. Maksud tuh duit aku nggak banyak, kayak uang aku pas-pasan, tapi aku tetap bagi-bagi ke followers aku ya. Tapi aku bilangnya uang jajan karena kan sedikit, kayak aku bagi rata gitu. Ikoi. Bukan Ikoi, itu bukan Ikoi, itu bukan projectnya aku. Itu Ikoi itu projectnya siapa? Projectnya aku tuh uang jajan. Jadi seminggu sekali, tiap hari Selasa sama Kamis Senin sama Selasa aku bagiin ke followers aku tiap hari Senin sama Selasa. Jadi aku selalu ya udah deh. Tapi aku nggak minta juga di subscribe atau di follow Instagram aku. Ya udah deh aku, karena kayaknya tuh aku juga tuh maksudnya semakin terbatasi bekerja. Apalagi mereka yang maksudnya tuh yang gajinya UMR, yang nggak masuk kantor. Karena aku lihat itu dari cara mereka sekarang memang banyak banget yang minta-minta di sosmed. Ada orang yang bereaksi kesal, ada yang, kalau aku sendiri tipikal orang yang ya udah aku bantu semampu aku. Mungkin nanti artis lain juga bantu semampunya dia kan. Ternyata aku lihat juga banyak juga yang bagiin giveaway lah atau apa. Ya udah
aku juga bagiin tapi semampunya aku nggak bisa banyak karena kan ya udah buat uang jajan, buat beli makan itu bisa gitu. Dina, tapi di tengah PPKM ini job berkurang segala macam, masih berpikir untuk berbagi nih Dina. Iya. Bagaimana sih awal kok sampai berbesar hati untuk membagikan rezeki yang mungkin tidak sebanyak seperti biasanya gitu, tapi masih Karena aku kayak waktu pas bulan puasa tuh ya bagiin. Nah terus aku pikir terus ada juga kan yang bagiin makanan langsung tuh, tapi kataku wah ini kayaknya kalau bagiin makanan langsung nggak kondusif deh karena kan kita lagi corona juga kan, nggak boleh keluar juga. Jadi ya udah deh aku bagiin secara online aja yang followers lama aku lah gitu yang aku lihat juga profilnya yang bener-bener ini orangnya beneran nggak punya, bener-bener membutuhkan. Jadi itu sebenarnya aku kayak pusing gitu loh. Jadi aku tuh lihat sendiri kayak misalkan kata asisten aku teh ini nih yang gak menang, coba aku lihat dulu sampai aku tuh liatin satu-satu karena menurut aku ya kita kan negara berkembang. Ya memang sih kalau di negara luar kayak yang aku lihat kayak mereka itu dapat kayak adik aku kan dia pernah kuliah sama kerja di Jepang. Jadi per bulannya itu dari corona katanya bisa dapat 10 juta gitu dari pemerintah. Jadi bisa diem di rumah. Nah karena kita negara berkembang ya kita nggak bisa nyalahin pemerintah sepenuhnya. Jadi ya kalau kita punya uang berlebih kenapa tidak untuk berbagi gitu sih. Kak kan udah 1 hari berlalu nih putusan PPKM nih, hampir 1 hari berlalu. Nah dari warganet sendiri minta itu direalisasikan nggak sih? Hanya ya, ini aku enggak nuai hujatan lah bisa Iya. Mungkin karena kan aku emang dari awal juga mungkin kalau ibu-ibu sih pasti ngehujat, cuman ini tuh viralnya di akun-akun yang banyak followers itu yang cowok. Mayoritas yang diupload itu sama mayoritas sama cowok-cowok gitu. Jadi orang-orang kayak buat lucu-lucuan gitu, wah ini direalisasikan nggak ya? Jadi mendukung Jokowi buat PPKM diperpanjang lagi biar direalisasikan kayak begitu. Ya tertantang sih, cuman kita lihat-lihat aja situasinya nanti gitu. Oh berarti memang ada niat tapi belum tahu kapannya gitu. Ada niat. tapi kenapa sih milihnya tuh bikini gitu? Iya, Kenapa nggak nge-DJ di pakai jalan? bikini. gitu? DJ di jalan. Iya. Kenapa Buat buat nonton ini? ribet saya nge-DJ di jalan bawa alat. Kalau bikini kan tinggal jalan doang di situ. Tapi udah Dan aku emang barbar selalu kan. Oh, Maksudnya iya. konten-konten aku memang nyeleneh tapi yang dewasa kayak Kak. Dan kalau orang-orang kan ada konten yang family, kalau aku kan kontennya memang seksi barbar gitu. Dan itu aku nggak jarang banget tuh aku kayak nyenggol-nyenggol orang, enggak kayak itu kegejean diri aku sendiri aja. Tapi nggak takut tuh Dinar kayak misalkan ini kan jalan sendiri juga tuh kayak ini pakai bikini di tempat umum gitu. Nggak takut dianggap yang jelek-jelek itu sama orang-orang itu. Yang jelek-jelek kayak gimana ya, orang mah tahu lah si Dinar mah kayak gitu kelakuannya aja. Karena udah pada tahu sih kayaknya gitu ya, kayak si Dinar itu kelakuannya doang. Apa namanya tuh kalau masalah yang jadi cewek nakal gitu-gitu mereka nggak akan percaya karena nggak laku say. Maksud tuh cewek yang barbar kayak aku malah nggak laku sama cowok. Cowok tuh udah mulai serem ya cewek kayak gini gitu. Jadi udah nggak peduli ya dengan hujatan orang segala macam kayak gitu. Kontra nggak takut. Hujatan enggak sih. Bodo amat. Tapi Dinar ada nggak sih dengan banyaknya hujatan atau segala macam yang sebelumnya Dinar terima justru membawa berkah sendiri untuk Dinar gitu? Itu sih ya tergantung strategi kita gimana tuh. Kalau udah viral tuh biasanya strategi kita ya mau hamburin uang atau lu mau dibisnisin gitu ya. Kalau aku sih sejauh ini ya jadi tuh kalau ada yang viral aku tuh selalu ada aja pengusaha yang mau kerja sama. Itu sih yang aku rasain yang sebelumnya juga. Cuman kalau hujatan itu ya kayak ih dia tuh tolol ya gitu, kayak nggak ada otak gitu kan. Emang sometimes aku merasa aku seperti itu, kayak aku tuh kayak saking mumetnya kadang-kadang aku tuh pengen membebaskan diri aku sendiri, kayak udah deh pura-pura bego aja gitu, kayak yaudah gue bego aja nggak ada otaknya gitu. Nah itu tuh membuat aku kayak abis itu tuh kayak enak lagi gitu, kayak ceria lagi gitu. Ketika udah mumet, udah stuck banget, terus aku kayak udah pura-pura bego aja deh, gimana caranya gitu. Healing ya. Kadang-kadang aku kayak ke Bali tuh kayak suka sering banget ke Bali atau ke pantai. Itu tuh kayak bener-bener ngilangin pikiran, kayak karena stres banget, gila corona ini lama banget nge-DJ itu. Bayangin aja nih ya, aku bisa survive sampai saat ini, bisa main konten lah gitu-gitu, masih punya penghasilan. DJ lain belum tentu seperti aku, musisi lain belum tentu seperti aku. Kita itu biasanya cari uang langsung kan, kayak nge-DJ dibayar. Tapi kan sekarang nggak ada. Dan bayangin ini udah mau 2 tahun. Itu kalau orang yang nggak aktif kayak aku mungkin udah stres parah. Aku tuh jujur udah stres parah, kayak ya ampun gue ngapain lagi ya gitu.
emosional lu tadi dengan pakai bikini segala macam itu menunjukkan juga bahwa ya ekonomi gue sekarang seperti ini, seperti bikini istilahnya. Minim banget Salah gitu satu kan. trik juga sih buat Ungkapannya tambah endorse. mungkin bisa seperti itu. Kalau normal kan wah ya tangan panjang, pakai jas gitu segala macam gitu. Bisa nggak sih dikatakan ungkapan mungkin seperti itu? Ungkapan Secara ekonomi ya minim banget gua. Bikini kan minim. oh Istilahnya bikini gitu. iya. Justru kalau bikin itu menurut aku sih orang berbikin itu open minded karena kan kalau pornografi itu telanjang bulat ya. Aku tahu batasannya kok, aku baca juga kayak kalau bikini sih menurut aku ya wajar aja, dan aku tuh sering banget berbikini dan penghasilan aku ya ada aja gitu karena kan aku dipercayain ada 4 perusahaan sebagai brand ambassador, dan itu penghasilannya lumayan, tidak minim banget lah, tidak UMR banget gitu. Ada aja. Jalan ya. Cuman ya memang setiap orang tuh punya apa ya namanya itu, punya ciri khas masing-masing, punya ciri khas bawaan. Kayak Dinar tuh seksi-seksian emang udah dari sononya, kayak dari SMA tuh aku memang suka pakai rok minim banget, sampai guru BP tuh sering motong rok aku. Dan itu tuh bukan berarti aku tuh nakal ke cowok ya, enggak. Jadi aku tuh suka aja, iya aku seksi ya, pede sendiri gitu. Cuman ya memang kalau kita kan di Indonesia belum tentu diterima semua kalangan kan, itu cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang menerima pakai bikini. Dan ya mungkin ya Dinar mohon maaf ke semuanya kalau kelakuan Dinar memang rada gitu ya, tapi ya mohon diwajar aja gitu. Tapi bukan berarti aku kan tidak ada tuh yang merebut suami orang lah, tidak ada tuh Dinar Candy yang jualan, tidak ada tuh Dinar Candy yang narkoba, tuh nggak ada sih, aku jauh sih dari itu. Terakhir dari gue ya, Dinar, ada nggak sih pesan buat pemerintah nih di masa sekarang? Pemerintah ya pokoknya, karena gini ya, kalau kita mengkritik juga kan itu belum tentu diterima juga ya. Jadi ya lakukanlah yang terbaik gitu biar cepat normal lagi. Karena aku kan lihat tuh kayak di Europe udah pada buka masker ya, takutnya kita ekonominya ketinggalan jauh. Ya maksudnya kalau mau PPKM tanggal 9 nih tok tanggal 9. Jadi kita itu pasti pengusaha yang lain juga prepare, oh abis tanggal 9 kita mau gini-gini, kita kan harus ada planning. Tapi kalau misalnya tanggal 9 nanti ada PPKM kelima ya, aduh Pak, udah nggak kuat kalau kayak gitu. Jadi nggak ada planningnya tuh, berubah-ubah kayak kita tuh. Aku maunya kalau misalkan ini PPKM sampai tanggal 9 udah tok di situ gitu. Jadi kita aku sendiri gitu sebagai ya suka bikin konten gitu-gitu ya, aku ada planning. Mungkin pengusaha yang partner aku juga ada planning nih, Dinar, kita promo produk kesini. Jadi kita udah ada target gitu buat ya, kita kan saling menunjang juga ya ekonomi. Kalau ekonominya bagus kan negara kita juga bagus gitu. Jadi mohonlah buat pemerintah ya, ini gimana nih PPKM, aku maunya dijelasin sampai tanggal 9. Kalau memang tanggal 9 udah tok. Kalau udah misalkan lebih dari tanggal 9 nanti ada PPKM kelima sih, aku udah ambiar itu, aku udah stres banget dan nggak tahu aku mau ngelakuin apa tuh. Ya, Beneran kenapa pakai lu bikini jalan kayaknya. ya, tapi lu kenapa sih berpikir langsung mengetek seorang Jokowi gitu? Iya kan di tag tuh. Langsung Iya. tag seorang presiden, apa yang Jadi, menginspirasi lu? Aku tuh kan kalau PPKM waktu itu PPKM darurat ya, yang 1, 2 itu aku lihat dulu dari Instagram Bapak Jokowi ada pengumuman kan biasanya. Aku lihat, nah kemarin gak ada pengumuman lama kan, malam tuh. Makanya aku itu upload sore gitu, makanya aku tag. Langsung tag. Dinar, ditunggu nih kapan Ya, realisasinya. pesan terakhir Penegasan dari doang. warganet nih. Penegasan doang. Dan sekalian Kapan? terakhir menutup. Adakah rencana plan di bulan ini? Atau Realisasinya segera di bulan ini. Di mana wilayahnya mungkin? Apa Kapan dikasih tahu wilayahnya? Bundaran HI? Di Jakarta atau di Di luar? luar daerah Jakarta, atau di Bali atau Iya, gimana gitu? ya lihat aja nanti. Woi nggak dikasih tahu dari daerahnya udah pada nongkrong nanti. Tapi beneran nih mau di jalanan yang banyak kendaraan gitu-gitu? Iyalah, emang kenapa nggak berani aku ya? Bawa spanduk, poster atau apa tulisan di belakangnya atau di depannya? Oh udah bikin. Udah siapin? Udah bikin tulisannya Waduh, gimana apa lagi nih? tuh, kalau boleh tahu? Tulisannya? Boleh tulisannya. Boleh tulisannya. Ekonomi Indonesia seminim bikiniku atau bagaimana? Tapi Dinar, sebelum ditunjukin pesan buat warganet yang menanti aksi Dinar pakai bikini di jalan. Ya misalkan ini terrealisasi, misalkan kalau ini terrealisasi jangan ditiru karena itu just for myself gitu. Jadi Bukan ajakan ya? bukan ajakan, gila saya mau ngajak. Ya makanya kan ada contreng biru banyak banget tuh yang iya aku ikut, nggak ngajak kalian, maaf nggak ngajak. Itu
punya Just me. just myself gitu, nggak ngajak Cari kalian. ide sendiri gitu. Cari ide sendiri kalian, ya ekspresikan diri kalian sendiri. Tuh, itu Malam pas siang nanti nih. Hah? Udah pasti malam pas Ya siang. kalau malam Ya. nggak kelihatan pak. Oh, siang ya. Benernya. Benernya. Spanduknya. Spanduknya. Mana spanduknya? Mau dibuka ya ampun. Udah, langsung. Enggak, spanduknya. Oh, ini Ya itu tulisan aku sendiri. Oke. Ya harus kreatif itu ya. Saya stres karena PPKM. Bentar kak, foto dulu kak dikit kak. Iya, apa? Nah. Bacain saya. Bacain. Bacain dulu. Taruh. Yo. Ya, Nih tulisannya, saya stres karena PPKM diperpanjang. Rencananya mau pakai itu nanti berarti. Iya dong, aku mau bawa kemana-mana, aku mau Berapa gini meter? kayak ring tinju. Berapa kilometer Dinar kira-kira? Berapa meter, berapa kilometer yang bakal lu jalanin kira-kira? Apa mau diem Apa aja mau di di suatu satu tempat? Apa titik mau satu titik doang. aja atau mau jalan gimana tuh gimana? Ya paling di satu titik jalan-jalan gitu sambil kayak ring gitu. Oke Dinar, kalaupun itu terlaksana, udah tahu resikonya. Resikonya kalau diupload nggak tahu juga ya, aku resikonya nggak tahu juga. Kalau terciduk sama Satpol PP di jalan. Nah itu dia. Nah, iya. Katanya ngapain lu dimasukin saya? Disangkanya orang gila sih. Tapi aku yang takut itu kalau pakai begini takut ibu-ibu sebenarnya, serius. Oh, bukan sampai Dilempar. bukan. bukan Satpol PP-nya, bukan cowok-cowok. Ibu-ibu tuh pasti kalau nggak dilempar tapi langsung dikata-katain kan. Itu sih musuh aku tuh dari dulu ibu-ibu. Tapi pas aku masuk dunia komedian, suka komedian gitu, fans ibu-ibu udah mulai banyak. Cuman kalau pas seksi-seksian ibu-ibu itu jadi musuh aku lagi gitu. Oke, berarti masih menyiapkan mental ya. Masih menyiapkan mental buat ibu-ibu. Oke, siap. Oke, siap. Thank you. Foto ya pakai itu ya.